Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan berbahagia. Walaupun dalam kondisi yang sekarang ini, semoga kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikasih penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita. Cerita apa nih? Tentang sejarah peradaban Islam di negara Bulgaria. Yang mana negara yang satu ini mayoritas umat yang beragama Islamnya tidaklah banyak. Nah, teman-teman, kita simak hal-hal yang terkait dalam sejarah peradaban Islam di negara Bulgaria. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk tinggalkan jejak lewat like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini dan supaya saya bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Oke, yang pertama adalah sejarah masuknya umat Islam di Bulgaria itu seperti apa. Kini umat Islam di negara Bulgaria hanya 25% dari total populasi. Padahal pada saat kekhalifahan Turki Utsmani menguasai wilayah itu selama 5 abad. Jumlah umat Islam di Bulgaria sempat mencapai 60% dari total populasi sejak tahun 1880 Masehi. Ketika Kristen Eropa Barat menguasai negeri itu, jumlah umat Islam pun menyusut semakin sedikit. Lalu, sejak kapan Islam bersemi di Bulgaria? Sebuah dokumen menyebutkan bahwa kontak pertama umat Islam dengan Bulgaria terjadi pada pertengahan abad ke-9 Masehi. Ketika itu, seseorang utusan dari negeri Islam datang ke Bulgaria. Menurut Norris, dalam Islam in the Balkans, Religions and Society Between Eropa and the Arab World, hal itu membuktikan dengan adanya surat di Paus Nicholas kepada Boris Bulgaria yang isinya bahwa umat Islam harus dimusnahkan di negara Bulgaria. Gimana? Ngeri enggak? Sudah segini pun ceritanya lumayan banyak gitu. Mari simak beberapa kisah-kisah lagi ke depannya. Di era kekuasaan Tsar Simeon, menurut Norris, pengaruh Islam mulai muncul dalam bidang seni di Bulgaria. Pada abad ke-11 dan 12 Masehi, orang-orang Turki masuk ke negara Bulgaria. Menurut para sejarawan, sebagian dari orang Turki yang datang ke wilayah itu adalah umat Islam. Migrasi umat Islam ke Bulgaria mulai terjadi ketika dinasti Utsmaniyah berkuasa. Wilayah Bulgaria jatuh ke tangan umat Islam pada tahun 1385 Masehi. Ketika Khalifah Turki Utsmani menduduki kota Sofia, sejak itulah selama 5 abad Bulgaria berada dalam kekuasaan Islam. Kekuasaan Islam di Bulgaria ini berakhir ketika pasukan tentara Turki Utsmani kalah dalam sebuah pertarungan atau pertempuran. Kondisi umat Islam pun makin tersudut. Jumlah pemeluk Islam terus menyusut dari tahun ke tahun. Terlebih di era kekuasaan rezim Zhivkov yang menganut aliran Marxis dan Lenin, yakni komunis. Kebebasan beragama tercarabut di Bulgaria. Pada tahun 1989, sebanyak 310.000 umat muslim dari etnis Turki meninggalkan negeri Bulgaria ini. Karena rezim komunis memaksa mereka berganti nama dan mengharuskan mereka meninggalkan praktik dan tradisi keislaman. Ya, beribadah Islam seperti itu, ya mungkin sholat dan lain-lain. Nah, karena adanya rezim komunis ini, umat Islam semakin tersudut dan terkikis. Singkat cerita,
Setelah rezim komunis ini terjatuh, umat Islam di Bulgaria mulai merasakan kembali kebebasan beragama di kampung-kampung. Seperti pengajian Al-Quran kembali dibuka gitu. Bahkan kaum muslim pun memiliki surat kabar sendiri yang bernama Musulmani. Kini Islam menjadi agama minoritas terbesar kedua di Bulgaria. Ya, akibat dari rezim komunis tersebut, ya banyak hikmah yang didapat, banyak hadiah yang diperoleh. Ya, salah satunya ya ini kebebasan untuk melaksanakan ibadah kembali. Pada abad ke-14, ketika Kekaisaran Ottoman mengubah kekuatannya melawan kerajaan Balkan. Pada tahun 1361 Masehi, tentara Sultan Murad merebut kota Bizantium dari Adrianople. Sekarang Edirne di Turki Eropa mendapatkan pijakan di Sungai Maritsa dan membuka jalan menuju penaklukan Bulgaria dan daerah-daerah di luarnya. Pada tahun 1363 Masehi, Plovdiv Philippopolis kuno, kota terkaya Thrace bagian Bulgaria, menyerah setelah pengepungan yang panjang. Jatuhnya ibu kota Bulgaria pada abad pertengahan di Veliko Turnopo pada tahun 1393 menandai jatuhnya sebuah kerajaan yang kekuatannya pernah menyaingi Bizantium. Setelah penaklukan Ottoman, administrator muslim, tentara, dan warga sipil berbondong-bondong ke tanah Bulgaria, diikuti oleh massa petani Anatolia, gembala nomaden, dan prajurit Turkoman dan Tatar yang secara perkasa dipindahkan untuk mengkonsolidasikan kontrol Ottoman. Asal Turki, nama-nama kota dan kota Bulgaria modern seperti Karnobat, Varzarzin, dan Novi Khan menandai rute kemajuan Ottoman. Nama desa seperti Tatarepo menunjukkan etnisitas pemukim mereka yang pertama. Masuknya pemukim muslim ke Bulgaria menciptakan kebutuhan akan infrastruktur kehidupan Islam yang lengkap. Pengrajin muslim dan Kristen berusaha mendirikan kota baru di luar tembok benteng dan kota Bulgaria pada abad pertengahan, dan membangun masjid serta pemandian-pemandian umum, kans, dan pasar. Arus bangunan ini menghasilkan gaya arsitektur muslim yang baru, kasar, pragmatis, dan sangat luas, dipengaruhi oleh arsitektur Seljuk Bursa dan kota kekaisaran pertama, Kekaisaran Ottoman. Namun, kekurangannya dan kelezatan serta penyempurnaannya yang kurang. Monumen awal seperti Kiki Eski Jamia yang berkubah tunggal di Stara Zagora dibangun pada tahun 1409 Masehi beraksi tentang dinamisme dan ekspansivitas Bulgaria Muslim, seperti halnya Jamaah, Jumaya, dan Jamia dari Plovdiv, dan kemudian bekerja seperti Sherif Halil Pasha pada abad ke-18 atau Tombul Jamia di Sumen. Sampai beberapa tahun terakhir, masjid terbesar di Eropa Utara, Edirne. Sebagian besar warisan arsitektur Ottoman di Bulgaria hilang dalam 100 tahun antara akhir pemerintahan Ottoman dan akses Prekruspik di Sumen sendiri. Lebih dari 40 masjid disebutkan pada catatan pertengahan abad ke-19, hanya 8 yang tersisa pada tahun 1980 Masehi dan 3 di tahun 1809 Masehi.
Boleh teman-teman lihat, saya akan tampilkan peta penyebaran umat muslim di Bulgaria. Nah, coba lihat di sana ada persentase per daerahnya, beberapa persen dari daerah tersebut, dan bisa kalian lihat gitu. Ini buat gambaran aja ke teman-teman semua supaya tahu gitu, negara Bulgaria itu di per daerah itu pas waktu dulu ketika peradaban Islam pada negara Bulgaria, ada beberapa penduduk gitu yang masuk ke agama Islam. Monumen Ottoman yang masih menghiasi kota-kota dan desa-desa di Bulgaria mengungkapkan kemuliaan masa lalu Muslim negara tersebut dan cara-cara di mana tradisi Muslim dan Kristen pernah disentuh dan dicampur. Nah, teman-teman semua, ya ceritanya hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, selebihnya kalau ada kurang dan salah, mohon dikritik dan silahkan dikomen di kolom komentar apa yang kurang dari saya. Nanti insya Allah saya perbaiki. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan cerita pendek ini. Walaupun gak banyak yang saya sampaikan, salah dan kurangnya itu dari saya, mohon maaf. Dan pesan satu saya buat kalian semua, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, karena itu penting buat saya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih semua.